Oke, baik kita buka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya apa kabar? Mudah-mudahan baik selalu. Kita ketemu lagi di sesi kuliah dosen tamu di pagi ini. Hari ini saya kedatangan Kang Novan, salah satu backend engineer, dan kebetulan di mata kuliah saya yang lain, Kang Novan ini sempat ngisi gitu ya, ngisi unit testing waktu itu. Nah, sebagai rekap, Kang Novan, teman-teman, ini mata kuliahnya pemrograman internet. Jadi sebelum UTS kita fokus ke front end, dan setelah UTS kita fokus ke back end. Dan salah satu materi yang menarik untuk dibahas di salah satu pertemuan, yaitu alhamdulillah di pertemuan ini adalah tentang best practice build API with Laravel. Jadi di backend-nya teman-teman udah belajar basic PHP, udah kita explore Laravel, dan sekarang kita pengen teman-teman tahu bagaimana nge-build API gitu ya dengan Laravel, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya perkenalkan, ini rekan saya, Kang Novan. Kang Novan itu partner kerja di Jabar Digital Service, back-end engineer, juga lawan tanding kalau setiap hari Minggu jam 1 badminton. Kita Besok akan ketemu lagi ya, besok. Kang. Siap, Kang Novan, apa kabar? Ya, alhamdulillah sekarang baik, Kang. Asik. Sehat. Lagi riwa apa? Ini sih lagi banyak ikut kelas sih. Asik. Biasa. Kan Belajar kalau ya? programmer nggak bisa puas ya, pasti belajar terus. Yes. Jadi tetap harus improve dan intinya level up ya ujungnya. Sip, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, sesi dosen tamu pagi ini dengan materi Best Practice Build API with Laravel akan dibawakan oleh Kang Novan. Silahkan panggung saya kasih ke Kang Novan, berkenalan dan mangga sharing ke teman-teman yang hadir. Terima kasih, mangga Kang. Ya, Kang, saya izin share screen dulu ya. Oke. Ya, apakah sudah muncul screen saya? Sudah. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kang Rian ya, udah ngasih kesempatan saya untuk sharing ilmu lagi di kelas Kang Rian. Tapi untuk topik kali ini saya akan membahas terkait RESTful API. Ini akan membahas dari fundamentalnya, dari pengertiannya, definisi, manfaat, serta nanti best practice implementasinya gimana gitu. Oke, sebelumnya roadmap belajarnya akan seperti ini sih, yang ada nanti akan dibahas ya. Ada dari pengertian tadi, manfaat, sampai nanti demo aplikasi. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahadian Novansyah, biasa dipanggil Novan. Saat ini diamani sebagai backend engineer di Jabar Digital Service. Asal saya asal Cimahi ya. Kalau hobi tadi udah sempat disebutin sama Kang Rian ya. Salah satunya badminton, udah rutin sama futsal, dan juga gaming sih, gaming. Itu perkenalan singkat saya. Nah, sebelum nyemplung ke terkait REST API ya, kayaknya ini cukup hal yang relate ya untuk dibahas terlebih dahulu terkait integrasi aplikasi ya. Biasanya saat kita membuat sebuah aplikasi ya yang cukup kompleks, kan kita seringkali membutuhkan layanan atau bantuan aplikasi ketiga ya. Entah itu payment gateway atau OAuth Google atau banyak lagi ya kayak bank kayak gitu. Kan kita butuh aplikasi dari luar. Nah, itu seringkali butuh sebuah komunikasi di mana aplikasi itu bisa berhubungan gitu kan. Kan kalau manusia sama manusia kan bisa lewat bahasa ya. Nah, kalau mesin juga punya bahasanya tersendiri gitu untuk berkomunikasi. Nah, lalu ada contoh integrasi dulu sih, ini beberapanya. Integrasi aplikasi ada 4 sih biasanya. Ada file sharing, database sharing, ada RPC atau RPI, ada messaging. Kalau file sharing ini integrasi API yang biasa ya, integrasi aplikasi yang biasa ya. Kita common konsep gitu. Kayak berbagi data via flash disk atau apa itu masih
cukup biasa. Nah, yang kedua ada database sharing. Ini udah cukup mengkerucut. Biasanya dilakukan oleh developer ya. Ini integrasi API-nya via database ya, dengan environment database yang sama, bisa berbagi pakai. Nah, terus yang ketiga ini remote procedure invocation. Nah, atau biasa disebut remote procedure call. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini sih. Ini merupakan sebuah API. Biasa disebut API. Ini untuk integrasi data gitu. Terus yang keempat ada messaging. Nah, ini sama kayak RPC, tapi ini nggak real time. Oh iya betul. Yang tadi RPI itu real time ya teman-teman untuk integrasi aplikasinya. Nah, kalau messaging ini nggak real time. Kenapa nggak real time? Karena biasanya di messaging ini ada ininya apa? Queue atau antrian ya untuk integrasinya gitu. Tapi ini bakal dipakai sih nanti ada apa? Ada kebutuhan nanti kita bakal pakai messaging. Oke, langsung ke pembahasan kita yang pertama ya, pengertian dan REST API. Nah, untuk REST API sendiri, REST itu sebetulnya apa sih? REST itu singkatan dari representational set transfer. Yang ini tuh ditemukan oleh Roy Fielding pada disertasinya ya tahun 2000. Jadi hasil penelitian dia memunculkan konsep REST ini. Konsep REST yang dihubungkan dengan nanti API digabungkan. Makanya biasa disebut dengan RESTful API atau REST API. Nah, terus API sendiri apa? Kalau di sini API sendiri Application Programming Interface singkatannya. Nah, ini merupakan perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah kata interface ya. Nah, biasanya terbesit dalam benak kita tuh interface itu sebuah ini ya, sebuah apa? Tampilan atau apa gitu. Tapi untuk di sini ini berbeda sih. Interface itu seperti ini kalau di motherboard, kalau teman-teman pernah buka motherboard kan itu ada bagian-bagian itu ya. Nah, itu tuh interface. Nah, itu tuh berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai menghubungkan komponen satu dan komponen lainnya. Tuh begitu pula dengan API di sini gitu. Jadi sebetulnya REST API ini disatuin konsepnya. Jadi nanti tuh REST itu cara konsep berhubungannya. Nah, API itu yang menghubungkannya pihak satu dan pihak lain. Begitu. Nah, untuk detailnya, API ini berisi prosedur, fungsi, dan cara berkomunikasi gitu. Nah, biasanya ada 5 sih cara berkomunikasinya, cara ngobrolnya gitu. Ada get, itu untuk ngambil data ya. Terus ada post, itu untuk mengirim data atau store. Terus ada put. Put ini biasa digunakan untuk mengubah data atau restore. Terus ada delete. Delete ini untuk menghapus restore, dan ada patch. Nah, patch ini sebetulnya agak jarang ya. Tapi secara fungsional mirip dengan put gitu metodenya ini. Dia mengubah restore. Hanya patch ini berfokus pada result atribut mana yang dia ubah gitu. Sedangkan kalau put dia result semuanya ditimpa lagi gitu sama result baru gitu. Kalau patch hanya spesifik atribut aja. Ini sebetulnya jarang digunakan. Tapi kadang-kala digunakan untuk kasus-kasus tertentu gitu. Terus yang kedua dapat digunakan oleh perangkat lunak. Nah, iya ya betul. Perangkat lunak ya contohnya dalam aplikasi development aplikasi ya. Sering kan kita berinteraksi dengan aplikasi lain, nah itu contohnya itu dari API. Kalau untuk perangkat kelas biasanya apa ya? Ini sih hardware komputer sama sistem operasi sih. Biasanya kan itu nggak mungkin ya kita hardware-nya jalan sendiri. Kan biasanya dari sistem operasi atau Windows-nya gitu. Dia tuh berkomunikasi sama si hardware-nya. Nah, itu tuh kalau OS sama hardware itu biasanya kita sering dengar driver. Nah, itu sebagai API-nya sih, sebagai tempat mereka berkomunikasi gitu, jalur mereka berkomunikasi melalui driver. Nah, terus API betul tadi yang saya sebutkan sama dengan RPI. Namun saat ini lebih populer dengan istilah API. Nah, contoh implementasi API ada banyak sih, tapi ini saya bagi sih ada 6. Yang atas ini yang cukup populer, yang sering sejauh ini saya perhatikan sering dipakai, dan yang bawah ini belum beberapa sih, belum kayak Corba sama Apache Retrieve itu belum terlalu.
Nah, dari REST API sendiri ini sangat populer saat ini ya. Kenapa populer ya? Karena banyak digunakan juga. Nah, kalau REST API ini berkomunikasinya dalam bentuk JSON. Jadi data yang dikirim itu antara pihak satu sama pihak dua itu dalam bentuk JSON atau JavaScript Object Notation. Kayaknya teman-teman udah familiar dengan itu deh, JSON. Nah, kalau yang kedua ini SOAP. SOAP ini bukan sabun nih. Ini sebuah singkatan dari Simple Object, A-nya apa ya? Access Protocol gitu. Ini dulu booming banget ini awal-awal dulu. Tapi sekarang semenjak ada REST API ada yang masih pakai tapi skala populer sama REST API gitu. Nah, ini tuh pakai XML kalau untuk data tipe data ini komunikasinya. Terus yang ketiga ada gRPC. Nah, ini miliknya Google sih. Ini singkatan dari Google Remote Procedure Call. Ini sepertinya masih cukup baru dibanding yang lain, tapi ini biasa digunakan oleh microservice. Jadi biasanya kalau kita bikin aplikasi yang kompleks gitu, terus menganut arsitektur microservice, biasanya pakai gRPC kebanyakan dari sekarang gitu. Terus yang Corba ini Common Object Request Broker Architecture. Saya sendiri jujur belum nyoba sih. Terus Apache Thrift juga belum nyoba juga. Nah, ini kalau driver header ini kayaknya teman-teman udah relate ya sama OS, sama hardware ya. Oke. Nah, untuk dari konsep REST sendiri seperti ini sih. Ini ada diagram konsepnya ya. Ini REST client. Jadi kan REST API itu ada REST client, ada REST server. Nah, si REST client ini biasanya nge-request ya, nge-request dengan tadi ya, dengan apa metodenya ada 5 kan. Get, put, post, delete sama patch gitu. Nge-request, terus di sini si RESTful-nya nge-handling. Oh, request ini, udah request itu masuk ke proses di sini. Di proses ini dia baca request-nya, terus sama nyiapin juga JSON respon yang nanti bakal dia lemparnya gitu. Terus udah gitu dia lempar ke database handler-nya. Terus nanti dieksekusi di database, dia nge-request lagi. Nah, dari request ini dia ditangkap kan ke JSON responnya. Baru dilempar lagi ke klien. Nah, konsep ini nanti bakal kita coba implementasi di Laravel sih. Untuk REST API sendiri kenapa populer? Karena dia berkomunikasinya juga tadi ya melalui saluran HTTP atau sebagai protokolnya gitu. HTTP kan saat ini cukup apa ya, familiar, banyak banget ya yang pakai HTTP gitu. Terus saat ini REST API sudah menjadi standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Ya betul. Kenapa kita perlu tahu REST API ya? Karena sekarang ini banyak banget sih kita ketika kita butuh data bank gitu. Terus nah si bank itu biasanya menyediakan dalam bentuk konsepnya REST API gitu. Jadi kita nge-get data bank pakai API-nya baru nge-get gitu. Itu makanya kayaknya ini cukup perlu atau penting banget sih untuk seorang backend engineer gitu, API ini. Oke. Itu tadi pengenalan fundamental dari REST API. Terus manfaatnya sendiri, kenapa harus menggunakan REST API? Ini beberapa udah tadi saya sebutkan ya, karena mudah oleh klien baik web, desktop maupun mobile, dan sangat populer saat ini. Kenapa bisa dibilang mudah? Mungkin kalau saya sendiri menilai kenapa REST API mudah, karena data yang data komunikasinya JSON gitu bentuknya. JSON kan cukup readable untuk manusia ya, sedangkan si SOAP tadi menggunakan XML. Nah, kalau teman-teman pernah buka XML kan datanya mesin banget gitu ya, cukup sulit dimengerti gitu. Nah, makanya kenapa si REST API lebih populer juga itu sih salah satu faktornya, karena readable untuk manusia. Terus ringan dan mudah dimengerti, ya betul. Terus menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, ya betul. Karena HTTP udah sangat ini banget ya untuk sekarang gitu. Nah, untuk architectural constraint-nya, client server, iya bentuk yang tadi saya sebutkan, REST client dan REST server. Jadi harus memisahkan antara kompleksitas data internalnya dengan data yang akan diekspos ke klien gitu.
Terus yang kedua stateless. Iya betul. Kenapa harus stateless? Karena si REST API itu tidak menyimpan apapun gitu. Jadi dia hanya sebagai perantara aja gitu. Dia nerima request, terus requestnya dia olah, terus dari ketika dia udah mengolah, kan dia dapat nih hasil olahannya. Kemudian dia kasih lagi ke responnya ke klien gitu. Jadi dia nggak nyimpen apapun di itunya gitu. Terus yang ketiga catchable. Nah ini penting banget sih nanti ketika aplikasinya udah besar. Ini untuk menghemat komunikasi. Apalagi nanti kalau misalkan ini ya, udah berbicara dengan cost biaya development ya. Nah ini bakal kepake banget sih. Jadi catchable ini konsepnya seperti memori sementara gitu. Cache. Biasanya kan ada di browser cache ya gitu. Nah, di programming juga ada si cache gitu. Nah ini fungsinya misalkan kita ada user mengakses produk gitu dalam 1 jam misalkan. Nah dalam 1 jam itu kan banyak produk yang sama dia request ya. Nah setiap request itu kan dia nembak ke port ke database ya, connection ke database gitu. Nah kalau dilihat kan itu request yang sama terus nembak ke database terus tuh, itu bakal boros sih nanti untuk cost-nya gitu. Nah muncullah si cache ini. Jadi si cache ini tuh ketika dia request ngecek dulu ke cache-nya ada nggak request yang dia ingin di cache-nya. Kalau nggak ada, nanti si cache nembak ke server, misalnya produk sikat gigi misalnya. Terus udah gitu si sikat giginya ditaruh di cache, terus dikasihin ke si usernya gitu. Nah ketika si user pengen sikat gigi lagi, nembak sikat gigi, pas lihat ngecek ke cache, oh ada sikat gigi nih yang dia inginkan gitu. Lalu dari cache langsung ke user lagi, balik lagi. Sehingga dia nggak perlu nembak ke database gitu. Karena itu cukup mahal ya kalau sama-sama kayak gitu. Apalagi kalau usernya nanti banyak sih. Itu bakal membludak sih cost-nya. Sama bisa jadi kalau ini kan bisa down juga ya database-nya kalau terlalu banyak. Ini sih gitu. Nah, terus ada best practice-nya nih. Yang ketiga. Nah, ini. Nah, saat kita bikin API, kita akan dihadapkan dengan penamaan atau naming ya. Naming dari ini pet-nya gitu. Nah, ini ada beberapa sumber yang saya ambil juga dan emang cukup relate sih. Itu cukup kuat juga. Ini ada beberapa perbandingan gitu. Resort naming. Ini API example ini domain teman-teman ya kalau ada website atau URL domainnya. Terus yang kedua ini nah namingnya. Nah biasanya disebutnya itu domain ya. Jadi ini domain produk, ini domain order gitu. Nah ada beberapa yang saya temui ya ngasih domain itu get all product gitu. Nah ini kan nggak relate ya. Biasanya get all itu kan adanya di sebuah function atau metode kan. Nama kata kerja ya gitu. Nah biasanya contoh yang bagusnya sih gini, walaupun gini bisa ya, tapi ini lebih bagus best practice-nya ya. Kayak gitu, nama domainnya aja. Karena get all itu nama method atau function. Itu untuk resort naming sih best practice. Terus yang kedua, gunakan action pada belakang resort. Ya, ini sering ditemui juga ketika kita bikin aplikasi. Misalnya ada users, terus ada loginnya kan. Nah, loginnya biasanya dia dibatasin oleh backslash, terus nama ininya ya, resortnya apa gitu. Users login, users forgot password gitu. Nggak disatuin kayak bawah gini. Sebetulnya betul, ini juga tadi kan bisa juga ya. Kayak gini bisa, tapi ketika kita banyak developer yang ngembangin, nah kebanyakan kayak gini sih. Dia untuk batasinnya pakai backslash, terus resortnya apa. Misalnya user, nanti ada register kan. Backslash register gitu. Terus untuk pet atau naming itunya juga menggunakan lowercase. Nah, kesepakatannya biasanya limit dash transaction ya. Ya, sering dipakai juga seperti ini sih. Pakai dash ya. Jadi ada dash kan, ada dash, ada snack case, ada camel case gitu. Nah, kalau untuk ini underscore itu biasanya istilahnya snack case ya. Nah, ini kurang ini sih biasanya kalau ketahuannya biasanya kalau kita bikin ini ya udah masuk kerja gitu
terus bikin sebuah fitur, kan kita nge-push code ke Git ya. Nanti ketika Git di-review sama teman-teman biasanya pasti kena sih kalau kayak gini. Ini kayaknya nggak best practice deh kayaknya. Namanya kok pakai underscore. Biasanya underscore kan dipakainya untuk ini ya, atribut atau naming di database ya. Itu terus yang kedua camel case ya, limit terus type-nya besar. Nah, ini biasanya dipakai untuk function juga sih camel case ini. Jadi best practice-nya itu pakai dash terus lowercase semua, nggak ada uppercase-nya. Nah, terus yang terakhir ada ini sih, query params. Nah, biasanya kalau kita bikin sebuah API research itu nggak serta-merta hanya gitu aja gitu. Misalnya produk-produk aja gitu. Kan kita bisa nge-filtering ya berdasarkan apa gitu. Nah, untuk best practice sendiri biasanya pakai ini nih, pakai tanda tanya ya, name, Milo. Name itu key-nya apa, value-nya apa gitu. Jadi ini kita mau nyari produk dengan key-nya name yang namanya Milo, value-nya Milo gitu. Nanti bakal keluar tuh produk yang namanya Milo gitu. Katanya. Terus kalau untuk paginasi nih, paginasi juga sama sih, ditaruh di query param. Misalkan kita nih tadi name Milo, nah separatornya ketika kita ingin menambahkan query param itu pakai simbol dan ya. Dan naik dan page sama dengan 10. Jadi dia minta produk dengan nama Milo misalkan. Kalau ini marketplace ya. Page-nya 10 aja gitu. Nah, kalau yang keliru sih kayak gini sih. Dia pakai dash. Kan dash itu tadi peruntukannya untuk nama resource yang lebih dari 1 huruf ya. Bisa pakai dash. Tapi bukan dipakai untuk filtering gitu. Ini kan filter by name. Terus name lagi. Kalau bisa dilihat dari sini ada 2 kalimat name ya. Gitu. Nah, kalau yang paginasinya juga, paginasinya ini malah jadi resort. Kan beda ya. Di page 1 gitu. Bagusnya paginasinya seperti yang di atas ini, pakai dan, page sama dengan 10. Gitu sih, itu untuk query param, best practice-nya ya. Nah, yang keempat paling lanjut demo aplikasi aja. Nah, untuk demo aplikasi ini sebetulnya muncul ide sih kemarin malam. Nge-get dulu ya. Kita nge-get API public. Nge-get API public, terus kita olah, terus kita tampilin gitu di aplikasi sederhana kita gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu mau kita, kan tadi kita nge-get ya. Terus yang kedua itu kita yang bikin API-nya gitu. Kita bikin API-nya, bikin responnya kayak gimana gitu. Nanti biar idenya apa sih, tujuannya biar kita tuh istilah bikin sebuah aplikasi yang nanti itu bakal dipakai sama orang. Nah, jadi kita bikin respon yang nanti respon itu bisa dipakai sama orang gitu. Oke. Nah, sebelumnya ini tuh saya bakal pakai Laravel 8 ya. Laravel 8, PHP 8, sama MySQL-nya 8 sih. Laravel-nya ya 8. Ya 8 juga MySQL. Nah, barangkali teman-teman yang mau mengikuti paling boleh bikin dulu sih. Ini boilerplate Laravel-nya aja ya. Kita create. Tadi udah dibikin Composer Create Project ya. Ini aplikasi Laravel pertama kali, project masih fresh gitu. Nah, nanti kita bakal nyoba nembak API ke sini. Bentar. Nah, ke sini. Jadi Indo itu punya daftar API public lokal ya, yang bisa teman-teman coba gitu. Ada banyak sih resource-nya, tapi saya pakai yang dari DevPost ini. Di sini ada beberapa sih kayak informasi umum tuh, Wikipedia, Info Gempa, CNN untuk berita, untuk buku, Al-Quran ID itu pada bisa dipakai. Nah, ini ada deskripsi, ada out-nya juga. Ini berarti ada yang pakai API, ada yang enggak. Biasanya ada yang pakai best out atau out, ini pakai out. Terus e-commerce tuh, bisa coba dicek-cek kalau mau iseng gitu. Produk Tokopedia,
Shopee itu public API semua. Tapi untuk yang free atau enggaknya, saya belum ketemu beberapa sih. Tapi kayaknya hampir beberapa free sih. Nah, yang nanti saya niatnya tuh mau nyobain ya. Kan sekarang lagi COVID ya. Kemarin-kemarin lagi booming COVID ya. Nah, mau nyoba nge-get data COVID di Indonesia gitu. Terus kan kita nge-get nih. Terus kita dapat data yang mereka kasihkan. Kita dapat, nah kita olah tuh datanya. Nanti kayaknya ke sebuah ini deh, ke sebuah table atau chart atau grafik ya. Di grafik coba dulu deh. Mana ya? Kesehatan. Nah ini. Nah ini nih, kita bakal pakai API punyanya pemerintah Indonesia, data COVID-19 per provinsi. Itu nanti linknya bisa diklik aja di sini. Nah ini respon dari dia. Ini bentuknya JSON semua. Gitu. Coba kita olah aja dulu. Oke. Paling pertama yang perlu kita butuhkan adalah sebuah controller ya. Controller untuk nangkap si API public tadi. Kita pakai Artisan make controller. Namanya apa ya? COVID aja. COVID controller. Oke. Controllernya udah kebuat. Bisa dicek COVID controller. Udah ada, dia masih kosong ya. Nah, sebelumnya kita get dulu si ininya, data API-nya. Kita copy aja, copy link. Nah, yang pertama kita buat berarti kita membuat sebuah function dulu ya. Public function apa namanya ya? COVID aja deh. COVID misalnya. Nah, terus kita yang pertama bakal hit endpoint-nya, hit public endpoint. Public endpoint ini data COVID aja deh. COVID. Public endpoint misalnya namanya apa ya? Data aja, data. Nah, di sini kita bakal pakai HTTP kliennya si Laravel. Terus nge-get datanya ke JSON. Nah, oke. Jadi di Laravel sendiri bisa untuk nembak endpoint yang terbaru ya. Kalau nggak salah dari 6 atau 6 ke atas gitu, udah pakai HTTP client gitu. Tapi kalau yang 5 ke bawah, biasanya masih pakai Gazelle ya. Dulu sempat pernah pakai juga di Laravel 58 Gazelle. Setelah itu udah nggak pakai lagi nih Laravel nih. Terus kemarin nyoba-nyoba lagi, udah 9 sekarang. Tapi ini saya pakai yang 8 tadi. Gitu. Ini HTTP client, dia tuh dari mana? Sebentar. Kita import dulu Illuminate package HTTP. Terus kita udah, karena kita pakainya Laravel ya. Laravel kan ada ORM ya. Nah, biasanya ORM itu kan bentukannya collection. Nah, kita ini dulu sih, bungkus dulu ke dalam collection si Oke, gitu collection udah sih. Coba kita redam dulu.
servernya belum jalan. Artisan ter. Oh, in use. Sorry. Ini di background ada yang jalan juga. Oh, ini. Oke. Coba kita akses di sini. Localhost 8.000. Tujuannya nanti mau nge-get si itu sih. Si datanya apa udah ada atau belum? Oke, ini Laravel-nya. Oh, sorry. Pad-nya tadi apa ya? Apakah sudah dibuat pad-nya di web? Oke, belum. Berarti kita bikin sebuah ini ya untuk card ya. Yang card. Aja. COVID. Ada ininya ya, ada apa? Suggest ini. Teman-teman bisa pakai ini sih kalau dia itu extensionnya, manfaatin aja karena di Visual Studio ini banget, banyak banget dan berguna sih buat fast development. Tadi COVID. Nah, ini udah dapat datanya yang dari API public. Ini udah ada ya? Oh iya, oke. Betul kan, list data. Ketika kita daidam list data. Ini. Oh iya, tadi kalau teman pengen tahu perbedaannya, dia pakai collection atau enggak, di ini aja. Di atasnya sih. Ini kalau nggak pakai collection, nah dia kalau pakai collection dia gundul gini ya, langsung array gitu. Tapi kalau pakai collection dia nanti ada illuminate-nya. Nah ini kalau pakai collection, ini bisa langsung bisa dipakai untuk ORM ya. Oke, nah sebetulnya ini kita nggak akan pakai ya last date ini. Kita hanya butuh list datanya aja. Berarti di sini kita panggil aja atributnya apa? List data. List data. Oke, berarti ini udah langsung nih. Udah langsung ke DKI Jakarta langsung. Udah nggak ada yang tadi lagi atribut kayak last update-nya kapan gitu. Ini udah ada, oke. Nah, kita bakal ngambil berdasarkan ini deh. Jumlah apa ya? Jumlah meninggal gitu. Atau jumlah kasus deh, sesuai dengan ininya nama fungsinya. Berarti di sini bikin sebuah nama COVID case misalnya. Dari data teman-teman kalau mau pakai apa ya, ngambil atribut tertentu gitu, kalau nggak salah ada plug namanya, plug. Nah, plug si jumlah kasus tadi namanya, jumlah kasus. Oke, jumlah kasusnya udah dapet nih ya, dari Jakarta. Nanti kita berarti kasusnya dapat. Sekarang kita bakal coba pakai sebuah third party ya, library ya, namanya apa dulu tuh, Laravel chart, Laravel chart. Nah, kita bakal pakai Laravel chart ini untuk render si itunya, datanya tadi, ngevisualisasi gitu. Oke, instalasinya dulu. Oh, udah 7 ya. Dulu pakai 6 sih. Udah pakai 6 aja. Kita bakal pakai yang 6 aja, versi yang 6 kartnya. Oke, udah keinstall. Lalu vendor publish tag, nggak usah sih kayaknya, itu yang terbaru. Grid chart.
PHP Chartisan. Oke, ini beda juga nih. Nah, ini dokumentasinya Laravel. Laravel version. Get started. Nah, ini dokumentasinya. Nah, paling kalau jadi programmer udah biasa ya baca-baca kayak gini. Create card. Oh, kayak gini. Card. Berarti bikinnya dulu PHP artisan make chart profit chart. Salah ya? Apa nih? Oh, ya Allah. Chart PH. Oke, ini COVID card-nya udah terbuat. Ini basic construct sih. Itu lalu kita close lagi aja. Lalu kita panggil di sini deh. Chart new COVID chart. Belum ini otomatis ya. Use ini kalau teman-teman sambil ngikutin boleh juga sih diikutin. Use app chart. Terus COVID apa namanya? Oke, udah. Terus kita coba, nanti kan dia ditaruh di sebuah label. Oke, kita butuh label juga. Labelnya paling kita pakai nama ini ya, label provinsi. Provinsi, ini ya pakai plug juga. Oke, tadi nama provinsinya apa ya? Jadi dulu aja. Kita cek lagi, daidam debuggingnya mati. Kenapa? Oh. Key. Oh, key namanya. Oke, berarti di sini key. Sekarang kita dapat nggak list namanya? Key label provinsi. Oke, dapat nama provinsinya udah dapat. Berarti di sini udah bisa di assign ke label provinsi. Terus kalau nggak salah dataset ada ya. Dataset itu buat ngisi si grafiknya. Nah, buat ngisinya sendiri biasanya ada 3 argumen ya. Kalau dibaca di sini, bisa dibaca di dokumentasinya aja. Nah, ini dataset ada 3 argumen, ada nama, ada tipenya, ada datanya apa. Berarti nanti namanya kasus COVID-19 provinsi di Indonesia. Terus tipe ininya apa, grafiknya ya. Misalnya pakai pie. Datanya dari COVID kasus. COVID case. Oke. Terus nanti kita bakal lempar ini ke sebuah view. Oke. Sebelumnya mau nanya dulu untuk Kang Rian ya. Kang, ini dikasih waktu berapa lama ya, Kang? Mangga. Sikat aja. Fuan. Takut kelamaan. Enggak. Sikat aja. Diingetin aja, Kang. Suka. Oke. Kalem. Oke, ini kita mau bakal lempar ke sebuah view ya. Namanya apa ya? Card. Oke. Terus yang dilemparnya variabel, bisa pakai kompleks, bisa juga gini sih. Nah,
Bisa juga seperti ini. Sama aja sebetulnya. Berarti sekarang bikin sebuah view namanya card COVID. Terus blade. Nah, di sini HTML aja, HTML. Ini apa ya? Demo COVID. Nah, kalau di dokumentasi sendiri untuk ngerendernya ada juga sih, komplit banget sih kalau di sini. Render. Tuh render script apa. Nah, ini nih bisa diikutin card container. Terus scriptnya ini. Oke, view-nya udah dibuat pakai blade. Ini kita delete dulu. Coba kita akses deh. COVID card ini seharusnya bisa ya. Chart COVID card not found. Berarti ininya nih nggak ketemu nih. Chart COVID card. App chart COVID card. App chart COVID card. Udah. Tadi belum dipublish gitu ya. Bentar, tadi pas instalasi. Coba kita publish dulu. Oke. Container script. COVID card not found. Line 18. Line 18 controller. Ya di sini. COVID card. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata teman-teman. Ini kurang high ya. Card. Ini kayaknya ekstensinya kayaknya kehapus untuk yang Laravel ya. Karena untuk saat ini saya nge-build-nya udah ini sih bikin API di Golang. Jadi ini ke Laravel lagi. Nah ini kayaknya dulu tuh kalau nggak salah kalau kita nge-define di sini dia bakal nggak auto nge-import gitu. Nggak manual kayak tadi. Entah itu apa ya. Ada ekstensinya pokoknya dulu. Coba sekarang kalau dicek. COVID card. Masih COVID card. Sekarang udah ngerender tapi belum sempurna. Coba kita pakai CDN yang ini. Card COVID. Oke. Si datanya udah muncul di grafik ya. Cuma masih kurang. Kayaknya butuh title apa deh. Sebaran kasus COVID-19. Terus itu bisa di dokumentasinya juga ada ini sih. Untuk ngasih warna. What color? Oh, defaultnya segitu. Coba.
Oh, kita pakai random aja ya, bisa sih. Bisa. Colors. Label provinsi. Di map. Function. Oke, untuk mapnya nanti apa ya? Random ini kali ya, random warna. Random warna. Pakai dash. Met random ke substring. Substring. Ini udah ada. Nah, terus di sininya set background. Set background color dari color. Jadi ini tuh buat apa ya? Bikin unik dari setiap provinsi. Dia dikasih warna salah satunya dengan met random. Jadi nanti nggak akan ada yang sama warnanya gitu. Walaupun random. Set background color. Namanya apa ya sebentar. Background color gitu. Background color aja. Nah, udah sih. Kayaknya cukup seperti ini. Jadi yang data yang tadi kita dapat dari API si pemerintah Indonesia ini tentang COVID, kita render ke sebuah grafik pie chart gitu. Jadi sebenarnya bisa dirubah-rubah sih di sini untuk datasetnya. Entah itu pie atau line chart itu iya, grafik itu ada line kan. Sama apa lagi? Bar misalnya. Nah, itu paling tergantung kebutuhan aja sih. Kebutuhannya butuhnya mau representasiin ke grafik apa gitu. Itu paling ini simple sih. Sebetulnya ini bisa dikembangin lagi. Nanti nambahin lagi button untuk yang kasus meninggal berapa, kasus sembuh berapa gitu. Pakai si card ini. Gitu. Paling untuk yang get API kayaknya cukup sampai yang sini, sampai render ke grafik. Nah, selanjutnya kita bakal bikin sebuah apa ya, API simple lah, sederhana lah. Itu sih kayaknya karena saya gaming suka main Dota gitu. Nah, biasanya bikin API terkait itu sih yang relate. Hero misalnya ya. Jadi nanti kita mau bakal bikin sebuah API hero gitu. Nah, terus nanti kita nambahin hero, terus nanti kan dapat responnya ya. Responnya itu kita get keluar. Gitu. Nah, ini yang nanti bakal dibuat ini berdasarkan kaidah yang tadi dibikin ya. Yang grafik konsep tadi. Paling lagi-lagi pakai artisan. Ini cukup mudah banget sih, ada artisan. Kayaknya Laravel powerful sekali. Kayaknya di Golang atau di JavaScript belum nemu seenak ini. Tinggal pakai artisan make make model hero misalnya. Terus nggak salah kalau pengen langsung ke generate migration controller, ada tinggal tambahin tag migration m c itu controller sama resort kan. Resort itu jadi nanti si controllernya udah ada functionnya gitu, function CRUD, tapi logiknya belum ada, tapi functionnya udah dibuatin. Iya gini kalau nggak salah. Oke, bisa. Kita lihat dulu migrationnya ya. Ada yang pertama, kita udah dibuatin migration. Nah ini, nama tabelnya heroes, kita bikin aja. Oh ya, string, namanya siapa, terus hero punya hit point, HP, hit point, terus punya
mana poin paling satu lagi ini aja ability string ability. Kita udah bikin migrasinya, nanti migrasi ini bakal kita eksekusi yang nantinya akan mengenerate sebuah tabel. Nah, sebelumnya kalau teman-teman mau nyoba, dibuatin dulu satu buah database ya, satu buah database kosong. Database kosong, nanti terus nama database-nya jangan lupa ditaruh di environment teman-teman gitu. Environment di sini nih. Nah, nama database-nya apa, username password-nya apa gitu. Ini kan nama saya DB Live Heroes. Udah ada ya, DB Live Heroes. Nah ini. Oke, kita bakal nge-generate migrasinya, nanti dia bakal masuk ke sini harusnya. Nah, dia bakal nge-generate ke sini si tabel hero tadi. Baik, pakai artisan lagi, migrate. Oke, kebuat database-nya. Ketika di refresh, nah kita udah dibuatin satu buah tabel namanya hero. ID, name, hit point, mana point, ability. Nah, ini masih kosong semua kan ya. Karena baru migrasi, oke. Tabelnya udah kebuat. Selanjutnya, untuk kita merepresentasikan tabel, kita ke model dulu. Model hero misalnya. Hero. Di sini, protected. Primary key. Primary key-nya ID. Terus nanti kan akan ada proses nambahin. Berarti kita mainin di fillable. Fillable-nya apa aja nih? Nah, udah dikasih rekomendasi. Jadi ada dua pilihan sih kalau di model. Kita mau pakai fillable atau jadi fillable ini tuh field apa aja yang bisa kita isi gitu ke database. Nah, jadi selain name, hit point, mana point, ability ini nggak bisa gitu. Misalkan nanti direspon ada misalkan uang misalkan, katakanlah uang gitu. Nggak akan masuk ke database kita karena kita hanya nge-define 4 variabel ini gitu. Tapi misalkan kalau teman-teman dirasa nanti nih si ininya udah banyak ya, si fieldnya banyak, masa satu-satu di sini kan cukup effort ya. Bisa pakai yang ini sih, berarti ininya nggak bisa dipakai. Bisa pakai protected guarded kan nggak salah, guarded. Nah, ini tuh guarded tuh artinya pengecualian. Jadi pengecualian apa aja gitu. Jadi misalkan yang nggak akan diisi kan ID sama ini biasanya created at atau updated at. Nah, biasanya gini. Jadi selain ini maka bisa diisi. Gitu kalau misalnya dirasa yang variable-nya banyak. Tapi karena ini masih dikit ya, masih 4, kita pakai variable aja. Oke, untuk modelnya udah terbuat. Selanjutnya kita akan bikin sebuah controller. Nah, ini tadi dari result tadi kan nge-generate ya, store, show, update, gitu. Kayaknya create, nah, oke. Ini kosongin aja dulu sih. Kita bikin dulu di store berarti. Oke, di store ini. Di store ini berarti kita bakal mengolah request, masukkan ke database, terus ngasihnya ke respon gitu. Nah, di Laravel sendiri itu untuk request kita bisa pakai form request. Nanti di sini proses. Terus di sini respon. Nah, di request sendiri sebetulnya bisa sih di Laravel gini kan ya. Kebanyakan misalkan request all gitu. Terus dia di validate gitu. Nah, tapi kayaknya itu udah enggak, saya juga udah jarang pakai sih. Kebanyakan beberapa udah from request-nya udah misah gitu. Ada artisan yang baru. Artisan make request hero request. Nah, jadi validasinya itu ada di layer from request gitu, nggak ada di sini. Jadi nanti si story ini, si controller ini bakal ini ya, nggak fat ya, nggak gendut ya. Jadi bakal enak banget untuk di maintenance. Berarti di sini hero request. Hero request. Nah, ini
di import dulu app http request app. Itu nih, kayaknya teman-teman ada yang tahu ekstensinya, saya lupa sih untuk yang di auto generate app http request hero request. Nah, jadi hero request-nya nanti ini bakal di sini request-nya, request validation-nya, terus bakal kita proses, terus kita kasih respon. Nah, untuk request kan tadi kita pakai make request ini ya, artisan. Kalau untuk respon juga udah ada sih di Laravel, namanya resource. Jadi dia ngebantu resource-nya di layer terpisah. Nah, ini. Oke, request udah ada, resource udah ada, tinggal kita olah aja. Yang pertama ke request dulu deh. Request dulu di sini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan authorize-nya dulu di true-in. True. Terus ini, nah ini nama apa aja yang bakal divalidasi. Gitu. Oke. Ini ada ekstensi sih tadi, bisa auto generate. Name, midpoint, dia baca dari model sebetulnya. Terus yang kedua kita butuh resource. Resource itu di sini. Kita nanti di kontrolnya dipanggil sih. Di sini kan kita bikin hero, sorry, kok salah. Hero dari hero ya, hero create request all atau all juga bisa all. Nah, ini udah ngebuat semua, terus responnya nanti return new hero resource. Udah sih, gitu. Powerful banget sih Laravel harusnya. Request, udah respon, udah. Kita delete aja deh, karena udah ada. Nah, tinggal di responsnya ini, di sini. Nah, ini untuk responsnya itu apa aja yang mau bakal kita lempar gitu. Itu bebas sih sesuai kebutuhan. Kayaknya semua dulu deh kalau untuk sekarang. Semua dulu. Udah, tapi ini ada merah apa ya? Sebentar. Oh, ini. Oke, request udah. Sekarang tinggal resource yang diimpor. Resources. Research. Oke, dia pertama masuk layer request dulu, divalidasi di layer request. Ini aja yang boleh diisi. Terus dia dimasukin ke database. Hero create, terus udah dimasukin database, kita lempar ke respon. Sini. Sekarang kita coba dulu. Nah, kita belum bikin root-nya, sorry. Routingnya belum dibikin ya. Routingnya di API. Di sini bikinnya ini aja deh, API resource. Ini juga kayaknya belum nemu lagi di apa ya, di bahasa pemrograman lain sih. API resource ini tuh ngebundle semua fungsi yang tadi di controller ya, create, read, update, delete gitu. Udah di handle di sini. Cuma satu baris untuk semua itu. Keren sih si ini Laravel. Tadi namanya apa ya? Hero controller class. Terus di sini use app http controller hero. Udah sih. Nah, kalau untuk API resource ini bisa dicek di route list, artisan route list. Apa nih? Ada error. API resource hero name ss. Oh, namanya harus gini gitu.
hero controller list. Empat 6 heroes, betul namanya hero. Ya, nggak perlu ini kalau untuk result, sorry, nggak perlu siku. Kalau biasanya kalau root ini kan perlu ya get apa gitu, get user misalnya. Biasanya perlu siku sih, hero controller. Ya, baru ingat lagi. Perlu siku, terus nama ininya misalnya login gitu. Tapi kalau untuk result nggak usah pakai siku sih. Oke, root list ini udah bisa dipanggil. Coba tadi kita baru nge-post ya story. Berarti API/hero. Saya udah bikin sebuah Postman collection, tinggal dipakai add heroes berarti. Ya. Coba namanya apa? Misalnya Phantom Assassin. Agility dia apa ya? Soalnya oh tadi nggak ada ras, sorry. Sampai ability 4 ya. Name, hit point, ability. Oke, coba di store. Gak nyala servernya. Oke, ini belum nyala. Kayaknya kita naruh di luar aja deh, si web servernya di sini aja deh. Jalanin. Nah, ini kita udah nge-store sih tadi. Ini created, statusnya created success. Berarti kita berhasil ngebuat nambahin data ini di database. Coba kita cek. Refresh. Oke, udah masuk sih. Nah, itu API store-nya tadi udah dibuat, udah masuk ke database. Nah, tadi yang saya sebutin ya, untuk result ini sebetulnya bebas tergantung kebutuhan gitu. Jadi misalkan si ability-nya kita hilangkan, nanti direspon juga hilang. Tuh, itu terkait kebutuhan sih. Misalkan nanti kebutuhannya ditampilkan atau enggak, main-nya di research. Ini main-nya untuk respon gitu. Jadi ada layer respon, ada layer proses, ada layer request gitu. Kalau request di sini, misalkan ini ditambah ya, itu kan masih bisa ya dengan nama yang sama ya. Misalnya kita mau ngasih validasi gitu, validasi namanya unik gitu, unik. Nah ini udah dikasih unik hero, terus name kalau nggak salah. Nah ini di layer request kita bakal ngasih validasi kalau yang namanya sama nggak bisa gitu. Ini kan namanya sama, coba hit lagi. Tuh, dia kena validasi. Untuk validasi sendiri itu 422 sih. Itu. Kalau dicek lagi dia nggak akan masuk nih. Bakal tetap, tadi udah berapa kali ya? 3 kalau nggak salah. Kalau hit lagi 2 kali coba. Ya, nggak masuk. Karena dia masuk ke layer request. Gitu. Itu untuk endpoint di ini ya, endpoint store ya. Nah, kayaknya untuk mempercepat ya, kita pakai ini aja sih. Ini kayaknya indeks ini create nggak kepake karena API kan. Indeks ini kita pakai yang udah pernah saya bikin, tinggal kopas aja. Dulu tuh apa ya namanya? Bentar. Bootcamp. Nah ini. Kita bisa pakai ini. Kita copy aja dari sini. Oh iya, di GitHub sebetulnya ada sebuah trik sih. Gimana caranya si GitHub ini kayak kode editor kita ya. Nah kalau kayak gini susah ya. Mau nyari itu harus satu-satu gitu. Di sini bisa ini sih GitHub tambahin 1S. Nah, ini kayak Visual Studio Code ya. Nah, ini kita tinggal nyari-nyari aja. Kita mau dari author, controller misalnya.
Nah, oke, ini kita copy aja deh biar mempercepat waktu ya. Kita copy aja. Ini fungsi yang saya bikin dulu untuk ini. Untuk ngefilter sama nyari. Tuh, di sini get request bisa filter by apa aja. Bisa sort by, order sama per page. Terus pagination ini initial query bisa pakai hero. Ini hero research. Itu store udah. Untuk show sendiri tinggal aja sih return new hero research, langsung aja hero-nya. Coba kita cek. Berarti get ID sama show, get ID dulu. Get ID berapa tadi? Ada 2. Yang 2 kita coba get 2. Not found. Bentar. Ini berarti terkait not found gini pet-nya. Pet-nya, oh ini salah, hero. Nah, udah bisa nih 2. Terus tinggal biar cepet edit nggak kepake karena kita API aja. Update kepake sama destroy. Nah, untuk persingkat kita copy lagi aja dari sini. Sebetulnya ini sebuah boilerplate ya, boilerplate untuk CRUD. Ini udah di optimasi juga, udah clean code juga, nyobain clean code gitu. Jadi store aja cuma 2 baris gitu untuk nge-store. Update kita copy aja dari sini. Ini bisa dipakai ya kalau teman-teman butuh gitu. Ini open source kan, GitHub-nya public. Terus untuk destroy di sini. Nah, tadi di sini kita punya beberapa function ini, function pendukung untuk paginasi sama buat nge-searching ya. Itu biar cepet juga, udah ada di sini, tinggal dipakai juga. Copy. Taruh di bawah. Oke. Kayaknya semua udah, tinggal kita cek lagi dari ininya. Ini hero. Ini hero. Hero research. Show-nya hero research, oke betul hero research. Oh ininya validate, sorry. Jadi request validated ini tuh merupakan request yang udah divalidasi di sini. Jadi kayaknya tadi percuma kalau kita pakai all gini. Nah, Rafael udah nyediain validated itu ini request yang udah divalidasi di layer ini. Gitu. Karena tadi kita pakai form request. Kayaknya udah semua deh. Ini satu bundle. Ya, start name coba deh satu-satu. Kita get all dulu. Gak muncul. Server error. Request in file online 20. Oke, 20. Kenapa 20? Oh, requestnya belum. Ini ada request. Oke. Coba. Oke, untuk listnya udah ada. Baru ada 4 ya, 3 ya, 3 data masuk. Terus kita coba get ID tadi udah. Kalau kita coba update hero, kita coba update yang ke 1 deh. Yang ke 1 kita coba update ke sini. Program Magi, get endpoint segini merah. Oh sorry, kita update. Apa nih error? 43 dicek di sini, di update. Ya, oke, ini ada tipe validated. Hero update body request-nya ini udah. Coba dicek lagi. Masih 43 apa nih? Oke, ada di pet ternyata. Pet, oke, udah beda lagi nih errornya. Request validated that does not exist.
Update. Oh, ininya jadi ke sini ya. Hero request. Coba send. Oke. Yang ID 1 kita udah berhasil manipulasi datanya ke endpoint yang ini. Kita cek sekarang. Di sini ID 1 harusnya udah berubah. Oke, ID 1 udah berubah ya. Terus kita get 1 deh. Get by ID 1. Oke, udah berubah. Terus yang terakhir paling delete ya, delete si data row-nya. Kita delete nomor 3 dulu. 3. Delete 3. Oke, outer. Ininya belum dirubah. Redaksinya. Ini harusnya hero. 3 berhasil ke delete, harusnya di sini tinggal 2. Nah, yang 2 coba delete. Tadi redaksinya kan agak keliru ya. Nah, hero has been successful. Sekarang ketika dicek, dia ya udah 1. Oke, paling udah. Apalagi ya? Kayaknya untuk yang indeks ini bandelnya paling kita nambahin 1 lagi deh. Phantom answer misalnya. Ada 2, oke. Ketika di list ada 2. Nah, saya udah bikin sebuah filter dengan nama. Berarti kita cari namanya yang Lancer. Jadi yang muncul ini aja ya filternya. Ini kelihatannya kalau data banyak sih. Filter ini kepakainya kalau data banyak. Tapi ini saya ibaratin ada 2 data. Saya filter 1. Harusnya yang muncul 1 sih. Misalnya Lancer. Nah, ini munculnya 1. Ini pakai query like yang di database MySQL. Nah, dia nge-query like ketika name, like, sama requestnya apa. Oke, gitu paling. Kalau untuk demo aplikasi kayaknya untuk yang post bikin API simple CRUD, terus lewat layer request, udah di request oke, dia lanjut ke proses inserting atau manipulasi database. Ketika sukses juga, maka dia bakal ngebalikin di layer respon atau di Laravel research. Nah, bisa diatur di sini. Nantinya respon-respon yang tadi, kan kalau dilihat ya, kita banyakin dulu deh. Lancer 1, 2. Aja sih. Sebenarnya kalau untuk factor ini bisa pakai factor sih untuk seedingnya. Nah, sebetulnya kan ini yang list ini sebetulnya sama ya kayak yang tadi saya get dari API public yang di pemerintah Indonesia ya, yang COVID. Bentuknya JSON kan, array JSON, array object gitu. Ini objeknya. Nah, sama kan. Kalau tadi kan namanya list data ya. Kalau di sini data. Nah, ini juga kalau kita bikin aplikasi kan ini ada kemungkinan misalkan nanti aplikasi kita dipakai sama orang tapi kita ngelemparnya kayak gini. Mirip dengan yang dibuat pemerintah di sini. Gitu paling. Untuk demonya paling saya cukupkan di situ sih. Next-nya Q&A ya paling. Asik. Mantap, mantap, mantap. Kelamaan nggak, Kang? Cukup. Don, Kang Novan, teman-teman luar biasa ya. Pagi ini kita dapat materi padat banget, teman-teman. Bagaimana teman-teman nge-get, nge-CRUD gitu ya. Dan sekarang mangga kita sesi tanya jawab Q&A. Jika ada pertanyaan, mangga tolong raise hand, teman-teman. Sambil oke, udah ada yang raise hand ternyata. Firda, mangga deh Firda dulu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, suaranya kecil, Fir. Sudah cukup besar Pak suaranya? Mantap. Ya. Oke. Baik, saya izin tanya ya Pak kepada Pak Rahardian. Mungkin yang saya tanyakan itu masih basic seputar API-nya. Nah, boleh. Sebenarnya konsep API dan web service itu sama atau beda ya Pak?
karena saya pernah juga dengar di salah satu sharing session, katanya begini, semua web service itu merupakan API, tapi tidak semua API juga merupakan web service gitu, Pak. Kira-kira bedanya itu di mana ya, Pak? Karena yang saya tahu dua-duanya sebagai fasilitas untuk pertukaran data. Terima kasih. Oke, menarik. Itu juga sebuah perdebatan yang terakhir kapan ya, pernah ngobrol juga sama temen sesama backend gitu. Tapi kita menganggapnya kalau si web service itu sebuah REST API karena dia kan berkomunikasi dengan aplikasi langsung ya. Nah, tadi kalau untuk itu pertanyaan yang pertamanya, kalau menurut saya sih sejauh ini yang saya tahu ya, itu sama sih. Cuma kalau untuk perbedaannya mungkin ada perbedaan yang terkait call atau postnya gitu. Tapi belum tahu sih kalau untuk perbedaannya sendiri, detailnya belum tahu sih kalau saya sendiri. Tapi kalau untuk sampai saat ini saya masih menganggap itu sama sih. Itu sih, Mbak. Berarti untuk dari konsepnya itu masih sama saja, mirip dengan web Iya, service ya, Pak? betul. Maksudnya dari keseluruhan mirip ya. Cuma mungkin ada beberapa konsep atau flow ya yang beda gitu. Tapi kalau saat ini belum ini sih, belum nemu sih apa ya bedanya ya gitu. Tapi betul. Kemarin sempat ngobrol sama teman sama backend sih. Web service itu sama. Soalnya dulu teman skripsi saya terkait web service. Nah, dalamnya juga RESTful juga dalamnya gitu. Jadi kalau untuk perbedaannya belum detailnya belum tahu apa gitu perbedaannya. Tapi secara keseluruhan sama sih. Gitu sih, Mbak. Menarik sih ini pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, Firda, masih ada yang mau ditanyain? Cukup dulu, Pak, sepertinya. Seputar basic tadi. Oke, menarik. Karena kalau dulu sebelum keluar REST API mungkin orang kenalnya web service ya, Van ya. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, konsepsi RESTful atau REST API ini malah yang nonjol gitu. Pada konsepnya mereka fungsinya sama. Oke, yang lain ada pertanyaan? Mangga, tolong raise hand-nya biar nanti bisa ditanyakan secara langsung. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman mau merunut pertanyaan. Ini menarik, Kang Novan kayaknya perlu diterangin ke teman-teman. Tadi Kang Novan pakai juga Postman ya, gitu ya. Nah, ini Oh iya. perlu dijelasin nih kayaknya Postman itu Oke. makhluk apa gitu ya, fungsinya untuk apa dan dipakainya, cara makainya gimana gitu ya. Mangga Kang. Iya. Oke. Sip. Nah, sebetulnya kalau untuk back-end ya, kayaknya nggak back-end aja sih, kayaknya front-end, baik itu front-end, back-end, kayaknya udah familiar dengan yang namanya Postman ya, atau tool sebagai API test gitu. Bisa sebagai API test, bisa sebagai API dokumentasi gitu. Nah, kalau API test kayak tadi sih, untuk si goals-nya, fungsinya. Dia itu ngetes apa yang kita buat di coding tadi kan. Kita di coding bikin pet ini. Oh, nah sebelum itu sebetulnya di sini bisa aja sih kita localhost kan harusnya. Tapi ini saya aliasin di sini base URL di environment di sini. Nah, sebetulnya kalau kayak gini pun bisa nih. Tadi servernya jalan di port 8000 ya. Tuh, kalau dia pakai ini pun bisa sebetulnya. Tuh muncul semuanya. Tapi saya aliasin. Jadi kenapa dialiasin? Karena kan kita nggak hanya bikin ini aja ya, nggak hanya bikin terkait contohnya si hero bikin API hero gitu. Nah, kalau kita nggak pakai si environment, kita harus ribet ngerubah-rubah ininya sih, si domain URL-nya. Jadi betternya ini dialiasin, bisa dipakai semua. Nah, paling ngerubahnya cuma API path-nya aja. Yang tadi sempat diterangin juga ya untuk resort-nya apa. Best practice-nya. Gitu. Itu untuk kita nge-get. Nah, tadi yang sempat dibahas juga kan ada
tadi 5 ya. Sebenarnya ada banyak nih. Tapi yang biasa dipakai komunikasi tadi 5 di atas ya. Get, post, put, patch, delete. Nah, kalau diperhatiin setiap collection di sini juga dia punya metode berbeda-beda sih. Ini add hero itu post. Ini get lagi. Ini update hero itu put. Untuk delete ya pakai delete gitu. Sama yang tadi tadi sempat di explain juga ya konsep REST-nya udah itu. Terus untuk di bawah, nah ini nih query param. Enaknya Postman kita udah punya di sini query paramnya. Jadi kita nggak usah bikin di sini. Misalkan tadi apa ya, name sama dengan Lancer gitu. Nah gitu. Dia bisa juga udah ada di sini. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini nih, name, dia langsung nge-append di pad-nya, enak banget. Terus ketika kita nambah lagi satu, misalkan sort by related add tuh, dia udah ikut juga live update di atas. Terus ordernya juga sama sih. Sort order scanning misalkan tuh. Gitu, enaknya gitu pakai Postman. Ini pun udah langsung separatornya udah dia bisa baca sendiri. Gitu. Ini untuk filter ya. Terus untuk tadi ada terkait add. Nah, terkait add itu kita punya body response ya. Body response itu kita sebenarnya punya banyak sih. Ada form data, terus www from URL encoded, ada raw, ada binary, ada GraphQL gitu. Nah, biasanya dipakai raw. Terus karena kita pakai JSON, nah ini kita pilih aja JSON. Dan ada XML juga tuh. Bisa dipakai untuk yang tadi ya, SOAP. Bisa pakai Postman gitu. Ini JSON-nya apa gitu. Terus kalau misalnya nanti butuh apa ya, di bodinya kita butuh file nih, foto nih, kan susah ya kalau ini kan JSON bentuknya gini. Di Postman ada form data nanti di sini tinggal pilih aja file. Oke, dia nanti bakal nge-select apa gitu. Itu body request. Lalu apa lagi? Nah, kalau untuk respon di sini sih, respon di bawah. Kayaknya user friendly-nya bagus banget sih. Ini bisa kita olah juga mau apa bentukannya. Biasa pakai pretty sih biar rapi. Terus di sini ada statusnya apa. Terus ini tuh time tuh ketika kita nge-hit endpoint, dia ngabisin waktu berapa millisecond gitu. Terus size-nya berapa. Gitu sih. Ini sebetulnya awal-awal jarang diperhatiin ya time atau size ini. Tapi ketika teman-teman udah kerja atau apa gitu, kan diharuskan untuk menghemat biaya server atau apa, kecepatan performansi aplikasi ya. Nah, ini nanti bakal dipakai sih. Jadi nanti bisa jadi acuan di sini. Aplikasi API itu bagusnya berapa sih? Oh, ini kayaknya lama nih. Kayaknya harus dibetulin gitu. Jadi nanti itu time sama size ini bakal diperhatikan kalau udah ke depannya gitu. Ini di sini headersnya ini default sih. Itu sih paling untuk yang add, yang get sama update pun sama kayak delete ya. Dia punya body request apa aja yang ingin diupdate, terus ada delete. Kalau delete dia hanya butuh ID aja. Jadi di sini ID. Ada dua cara sih, entah itu teman-teman mau nulis ID-nya langsung di sini, bisa gini. Ataupun gini bisa, ID nanti ID-nya taruh di sini. Gitu paling. Sebetulnya ngetes API banyak juga ya, ada Swagger atau apa gitu. Tapi yang biasa saya pakai Postman sama teman-teman gitu. Ini pun bisa berbagi pakai sih. Misalnya ini nanti saya share, bisa nanti teman-teman yang consume gitu. Gitu paling, Kang Rian. Siap. Jadi ini catatan juga ya teman-teman kalau misalkan mau nge-build API, tes, pakai salah satunya adalah Postman. Dan memang kalau ngelihat dari tren saat ini di kita ya di tim maupun di luar, Postman ini jadi salah satu pilihan sih yang digunain. Oke, ada penanya selanjutnya nih, ada Rashad. Silahkan Syed, ditanyakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya lebih nanya ke tadi yang sebelum demo Pak, yang materi itu tentang prinsipal yang
REST API itu kan tadi ada kata istilah stateless gitu. Oh iya ya. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan kembali Pak mengenai apa itu stateless. Saya kurang pahami. Kan kalau misalnya stateless itu kan di REST API itu bagaimana gitu maksudnya. Oke oke. Stateless tadi di mana ya? Nah, di sini ya. Oke, nah ini tuh sebetulnya di development di backend nih biasanya ada dua sih. Ada stateful sama stateless. Nah, kalau stateless itu nggak nyimpen set apapun di dianya gitu. Sedangkan stateful dia nyimpen sesuatu di dianya gitu. Nah, kenapa harus stateless? Karena ya itu, karena ya tadi REST API itu hanya sebagai perantara. Jadi hanya sebagai perantara data yang masuk, terus kita olah, terus kita masukin ke database misalkan. Terus udah gitu, kitanya lempar lagi. Udah kan? Jadi kayak tadi di API store tambah hero tadi, dia nggak nyimpen apa-apa lagi. Dia hanya sebagai pengantar lah. Oh dia butuh request ini nih klien, terus udah gitu si REST API-nya ngasihin ke si REST server. Terus udah server beres, dia nganterin lagi ke klien, udah dia nggak megang apa-apa lagi gitu. Gitu paling Mas, terjawab nggak Mas? Simpelnya ya. Berarti kalau misalnya saya artikan, berarti maksudnya stateless ini, jadi ketika kita ada interaksi terhadap REST API ini, dia nggak bergantung pada state yang sebelumnya gitu ya Pak? Betul. Seperti itu. Karena kan Iya. yang nyimpennya itu, yang sebagai statefulnya itu nanti database ya. Nah, sedangkan database itu kan nggak termasuk REST API ya. Itu third-party yang terpisah gitu. Bagian yang terpisah gitu. Jadi si REST API-nya udah nggak megang apa-apa lagi gitu. Betul tadi yang disebutkan. Seperti itu Mas. Ya baik Pak, terima kasih. Sip, sama-sama. Oke, makasih. Rashad, ada pertanyaan lain kah? Sebelum saya coba, ada satu pertanyaan sih buat Novan, dan kemudian saya mau nitip pesan lesson learned buat teman-teman nih. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Oke, ini kita ngobrolin tren ya, Van ya. Kalau zaman dulu, waktu saya masih aktif sebagai engineer gitu ya, tradisional software development, walaupun pakai MPC, manipulation-nya itu tetap ada di controller, di model gitu ya. Sedangkan kalau tren sekarang pakai REST API, data manipulation-nya itu di API-nya gitu ya, di service-nya gitu ya. Keunggulan dan kelebihannya, Van, biar teman-teman bisa paham gitu ya. Enggak? Oke. Kayaknya kalau dari fungsional mostly sama ya, Kang, sebagai perantara gitu. Nah, paling yang makin sini makin dikembangkan tuh kayak sekarang kan, kalau dulu dari arsitekturnya aja dulu ya. Kalau dulu kan monolit ya. Monolit itu ibaratkan semua API-nya itu dalam satu rumah lah gitu. Kalau sekarang kan udah ada istilah microservice, di mana si API-nya itu dibagi-bagi berdasarkan rumahnya masing-masing gitu. Kalau misalkan kita dulu bikin marketplace, si order sama si produknya itu dalam rumah yang sama gitu. Kalau sekarang kan udah beda ya, rumah order, terus ada rumah lagi produk gitu, microservices namanya gitu. Nah, terus kemudian yang ngebedain paling dari performansi sama clean code-nya sih, Kang. Kayaknya kalau dulu saya sempat kuliah ya, ngoding Laravel tuh saat bikin satu buah story itu panjang tuh ke bawah tuh. Iya, benar. Sini. Terus makin sini kan komunitas tuh makin ada yang nge-enhance gitu. Masih best practice. Terus jadinya tadi hanya 2 baris. Kan? Benar. Ya, Jadi ini malah lebih simpelnya. Iya. Itu kalau di bahasa pemrograman lain cukup panjang tuh. Validasinya, responnya apa gitu. Nah, itu dari clean code-nya makin sini makin itu. Nah, kalau clean code sendiri ini dari core saya sih. Ada ini, ada standar. Siapa tuh? Waduh, Mas Yoga namanya. Asik. Mas Yoga, halo, ini anaknya dikulik dulu, Mas.
Master Laravel tuh. Nah, itu ada standarnya kalau untuk Laravel itu. Namanya tuh apa ya? PSR 12 gitu. Itu Ya, namanya. PSR 12. PSR 12 ya. Hmm. Nah, di situ kita ngacu ke situ, nanti si aplikasi yang kita buat tuh secara nggak langsung akan bakal clean code gitu. Terus mudah dibaca gitu. Gitu paling Kang. Oke. Makin mantap sih ini. Oke, siap. Teman-teman ada istilah clean code ya, harus paham bahwa kalau misalkan dulu kalau apa ya zaman teknik programming belum berkembang itu mostly programmer itu ngoding berantakan gitu ya dengan ada istilahnya clean code, ada standar kayak misalkan penulisan kelas harus seperti apa, function harus clear gitu ya, jangan sampai atau variabel gitu ya, jangan nulis variabel x, y gitu ya, yang nggak ada artinya gitu ya. Nah nanti jatuhnya kalau misalkan code dilanjutkan dikembangkan oleh programmer yang lain bingung ini variabel x itu apa gitu ya. Jadi harus merepresentasikan si objeknya benar-benar gitu ya. Itu clean code. Dulu ada istilahnya ini Van, spaghetti code. Oh iya. Ya, spaghetti code. Jadi kalau kita ngelihat spaghetti kan semua bercampur aduk gitu ya. Iya. Terlihat nyampur gitu. Sedangkan ketika sudah clean ya udah lebih tertata. Dan waktu zaman saya masih ngoding gitu ya, masih ngoding sehari-hari ngoding maksudnya sekarang masih belajar dan juga sharing tentang code dengan teman-teman. Itu yang saya pahami itu ada istilahnya satu prinsip di software engineering itu adalah high cohesion less coupling gitu ya. Betul. High cohesion itu di mana teman-teman dependensi antar komponen pada satu modul itu harus kuat, tapi harus less coupling. Artinya dependensi antar modul harus kurang karena khawatir kalau misalkan ketergantungan antar modul kuat, modul yang satu mati, maka modul yang lain mati gitu ya. Dan sebetulnya paradigma tersebut high cohesion less coupling itu solve dengan adanya konsep microservices gitu ya. Betul. Microservices gitu. Benar. Itu ceritanya. Jadi orang dulu waktu coding gitu, high cohesion less coupling, waktu Laravel keluar Lumens, pakai Lumen, ini gitu ya, mantap banget. Dan ini sih yang harus teman-teman teman-teman pahami. Jadi prinsip-prinsip itu harus diperhatikan kayak clean code. Kalau misalkan ada satu function itu put komentar gitu ya, biar orang tuh yang baca nggak pusing juga gitu ya. Jadi ini teh fungsi apa sih dan lain sebagainya, yang komentar penting. Penulisan camel case, neck case gitu, lower case dan lain sebagainya itu harus clear juga. Penamaan, naming convention gitu ya harus dijaga. Yeah. Itu hal-hal yang teman-teman harus pahami kalau misalkan ke depan ingin berkarir jadi seorang engineer. Nah, mungkin saya agak ngerekap lesson learned dari diskusi dengan Kang Novan dan demo juga yang Kang Novan sajikan luar biasa. Ini sangat bermanfaat. Tapi saya menekankan bahwa teman-teman tadi Kang Novan munculin Git. Oke, di perkuliahan saya lupa tuh masukin salah satu materi tentang Git. Tapi Git itu penting untuk digunakan sebagai version control system. Kalau dulu sebetulnya bukan hanya Git ya yang bisa digunakan. Saya lupa dulu pakai apa saja gitu ya. Tapi memang bertahun-tahun ini yang sering digunakan itu Git sebagai version control system, dan jadi juga ajang kayak sosial medianya engineer gitu ya, show off code-nya gitu ya. Jadi tren saat ini teman-teman kalau misalkan ada headhunter gitu ya, headhunting nyari engineer, salah satu yang dinilai itu halaman Git-nya gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa explore sendiri di Git. Itu pertama. Lalu kemudian kedua tadi saya nge-quote yang Kang Novan,
teman-teman harus terbiasa membaca manual guide. Ketika install Laravel, teman-teman kemarin pasti baca manual guide gitu ya, bagaimana pakai Composer gitu ya, lalu kemudian kalau mau config sesuatu tadi kayak Kang Novan bikin controller pakai PHP Artisan, itu tuh harus dibaca gitu ya, harus dibaca dan familiar bekerja dengan terminal. Nah ini yang mungkin saya ingetin bahwa di industri biar teman-teman bisa lebih cepat dalam bekerja, kadang terminal itu penting. Itu kenapa di mata kuliah yang lain seperti basis data, saya nggak mau teman-teman kayak pakai PHP MyAdmin gitu ya untuk manipulasi nampilin data, no gitu ya. Saya pengen teman-teman nih pakai query gitu ya, even untuk nampilin select bintang gitu ya, atau untuk insert into. Saya nggak mau teman-teman pakai apa ya istilahnya DB client tapi pengen pakai script, karena teman-teman harus terbiasa dengan itu gitu. Itu sih rekap dari saya, dan Kang Novan boleh closing statement dan juga kasih wejangan lah ya, tips untuk teman-teman nih calon software engineer gitu ya, untuk menjadi seorang back end, bagaimana berlatih dan lain sebagainya. Enggak, Kang Novan? Oke, sebelumnya thanks atas ininya ya, tadi beberapa pertanyaannya menarik juga tuh. Ada beberapa yang sempatnya sebagai perbincangan juga ya di kalangan backend engineer itu. Terus kalau teman-teman ada mau nanya detail bisa sih di GitHub atau Medium atau LinkedIn. Saya lupa nyentuhin LinkedIn. Nah, GitHub bisa saling follow-follow kan ya. Ini kreditnya saya nggak pakai karena ini open source. Nggak apa-apa, saya pakai Let's Go sebagai kredit. Terus apa lagi? Udah sih. Oh, ini meme sih. Ada meme kan? Nggak apa-apa nih, Kang? Nggak apa-apa, sikat. Ini Mas Yoga banget nih, anaknya Mas Yoga pasti ngeluarin meme nih ya. Iya sih, ini beberapa meme sih. Ini karena kemarin kan banyak apa WFH ya, hampir berbulan-bulan gitu. Ke kantor kan udah bulukan ya, udah tumbuh rumput. Terus ini meme juga sih. You run code, terus tapi code-nya ada di 57, sedangkan kodenya hanya 43 kan, itu horor kan ya. Ya, Terus ini kalau 3 ya 57. tapi ini biasanya gara-gara error ini sih, package library biasanya. Kalau diperhatiin. Terus ini kalau dulu pernah magang di software apa ya? Namanya software house, software house ya gitu. Ketika kita ada demo ke klien tuh, wah itu deg-degannya luar biasa lah. Pokoknya demo itu udah kayak gimana gitu. Ini curiga ditimpukin gitu ya. Nah kayaknya di belakang mereka gini tuh, kode testernya udah lempar batu sih. Udah siap-siap ngeceng ya. Udah Kode tester. Terus ya ini benar, the best debugger ever is sleep, betul sih. Kayaknya kalau engineer itu lebih cenderung stuck atau apa ya, susah dapat solusi misalnya, udah nggak bisa dipaksain sih, betul. Kalau dipaksain terus kayaknya malah makin pusing gitu. Biasanya rehat sejenak apa, tapi tidur sih, biasanya tidur siang 15 menit aja udah seger. Bener sih ini, relate banget ini. The good night sleep, betul nih. Biasanya kan begadang kayak gitu kan, betul tidur aja sih. Dulu pernah sampai semalaman nyelesain error apa, tapi ternyata ada di itu ada titik yang itu, aduh, pas Tapi paginya ketemu, kan? baru kecek. Semalaman, aduh apa ini, besoknya tuh kan waktu itu zaman skripsi ya, besoknya tuh mau didemoin ke pembimbing gitu, aduh apa nih, terus udah tidur lah. Terus pas paginya ngecek titik cuma 5 menit udah beres gitu. Jadi betul sih, tidur itu ini banget untuk debugging, nggak usah dipaksain. Oke, paling gitu. Terus kalau wejangannya paling apa ya, karena ini teman-teman calon di dunia IT, tepatnya software engineer ya, programmer ya, kayaknya untuk ke depan nggak nyesel sih punya ilmu atau skill di situ. Kayaknya bakal banyak dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Dan kalau saya ngobrol sama teman-teman juga ya, engineer itu orang yang dia di approach gitu, bukan dia yang approach kebanyakan. Kayak teman-teman saya kebanyakan itu di approach gitu, bukan kita yang approach nge-apply kemana. Biasanya di LinkedIn suka ada itu. Dan betul sampai sekarang pun biasanya suka banyak gitu yang approach gimana gini, butuh ini gitu sih. Tapi untuk
berkarir di programming kayaknya udah, menurut saya ya udah cukup oke sih untuk ke depan gitu, jenjang karirnya. Oke, udah gak nyesel ya. Makanya kayak ikut webinar atau kelas gitu. Cuma bayar 300.000 berapa. Tapi dapat ilmunya kan bisa jadi nanti kerja di mana gitu. Itu nggak nyesel sih. Jadi kayak semacam investasi diri sih di skill. Gitu sih. Pokoknya semangat sih. Mantap pokoknya programmer. Asik. Gini ya. Mantap Kang Novan. Ini saya jadi ingat zaman 2012 saya kerja di Sampurna Strategic Square dan harus menyelesaikan pekerjaan karena paginya mau demo gitu ya UAT ke klien. Nah itu. Dari habis maghrib sampai jam 1-an itu ada, saya lupa errornya apa ya, tapi saya nggak nemu itu berjam-jam gitu ya, dan akhirnya tengah malam 1:30 memutuskan sama teman-teman nyari gorengan ke bawah karena kita kerja di lantai 25, turun beli gorengan sambil ngopi, nggak tidur tapi ya nggak tidur harus selesai ngopi, naik lagi itu 1/2 jam kan, naik lagi ke atas, pas duduk nggak lebih dari 10 menit solve. Dan itu untuk programmer sering kejadian teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa stuck ya nggak apa-apa gitu. Yang harus dilakukan benar, coba rehat dengan cara sleep, dengan cara stalking IG mantan misalnya. Nggak apa-apa. Oke, Kang Novan, makasih banyak untuk sharing kita pagi ke siang ini. Ini pasti bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal soleh buat Kang Novan dan juga buat teman-teman. Saya nggak pernah mau berhenti mengingatkan bahwa untuk skill, kompetensi yang sifatnya teknikal itu nggak bisa hanya teman-teman belajar baca buku, belajar di kelas, setelah itu pergi main, nongkrong, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Harus banyak eksplorasi, exercise, dan latihan gitu ya. Dan itu yang bisa bikin skill teman-teman meningkat gitu. Karena nggak ada yang instan gitu ya. Main boleh nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman serius, teman-teman luangin banyak waktu. Dan kalau dulu saya kerasa banget skill meningkat itu ketika memang aktif ngerjain proyek di luar karena butuh uang kan, uang nerima tantangan, jadi latihan dengan learning by doing gitu. Dan alhamdulillah bisa menempatkan saya di posisi saat ini, bisa ketemu Kang Novan di kantor, ketemu teman-teman di kelas dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih sesi dosen tamu kita hari ini saya tutupkan sekian. Saya ucapin terima kasih banyak ke Kang Novan, mudah-mudahan jantan amal soleh gitu ya untuk Kang Novan dan juga kita semua. Jangan kapok untuk terus sharing gitu ya di kelas saya atau di kelas manapun gitu ya, dan ini juga jadi pengalaman berharga ya buat Kang Novan dan juga bisa dipelajari oleh teman-teman. Oke, saya tutup perkuliahan kita siang ini mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Dadah semuanya.